Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi barengnya di Tas Asik Podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Kali ini ada edisi spesial karena dia lagi di Kota Batu Malang dan bersama salah seorang host yang lucu. Kira-kira dia dari mana? Ngapain aja kita akan di sini? Ini dia. Halo, selamat siang. Doi Nuri dari suarajatimpost.com. Kehormatan sekali ya, Suara Jatim Pos yang hari ini bisa didatangin oleh abang kita, Abang Aris Merdeka Sirait. Terima kasih, sama-sama. Dan juga Neng kita, Neng siapa? Lia. Neng Lia ya. Iya. Dan terima kasih juga buat Mbak Lia, Mbak Nia. Mbak Nia. Mbak Nia, terima kasih udah ada kesempatan buat suarajatimpost.com untuk kolaborasi dengan Merdeka. Aris Merdeka Official Iya. dan Komnas TV Anak. Siap. Kira-kira kita akan bahas apa aja nih? Yang jelas keindahan Kota Batu Luar biasa. luar biasa Bang. Cuma kemarin agak sedap sedikit karena ada kasus pelecehan terhadap anak. Ya, itu membuat kita kaget gitu ya. Gitu ya, Bahwa Bang. saya sebenarnya sangat mencintai Kota Batu ini. Kok aman gitu ya. Selain udara segar seperti ini, Jakarta nggak ada lagi. Begitu ya. Nggak ada lagi. Nah, kemudian tetapi sangat dikejutkan ya. Ada malah petaka di sekolah Selamat Pagi Indonesia, Siap. kebetulan di Kota Batu. Di Kota Batu. Nah, Sayang itu. sekali ya Bang ya. Sangat sayang sekali karena mencoreng Kota Batu sebagai wisata yang sangat luar biasa yang patut dikunjungi semua netizen di seluruh dunia. Iya Bang, seperti Bang, itu. kan luar biasa. Iya. Informasi nih Bang ya, jadi di Kota Batu itu setiap kelurahan dan desanya itu punya forum anak Bang. Oh itu iya, saya Ya, dengar itu. ada forum anak. Jadi Gimana ceritanya tuh? salah satu dulu yang pernah Abang kunjungin sama Di kelurahan mana Bu itu? Menteri ya di Iya, betul. di Brigda Harjo ya. Sama almarhum, Iya. kita sama-sama tuh, kan? Iya. Dengan Ibu Menteri kan? Bu Menteri waktu itu di sana ada forum anak. Jadi sebenarnya pemberdayaan anak di Kota Batu udah luar biasa sekali. Oh, itulah harapan Ya. kita sebenarnya ya. Bantuan Bang Aris nih luar biasa mengawal Bantuan kita semua, yang semua ya betul. Termasuk suarajatimpost.com ya, Oke, karena itu oke, peduli dengan memberitakan berita-berita anak-anak. Saya kira itu yang terpenting. Nah, kalau dari Mbak Lia sendiri menyikapi ini sudah ada penetapan tersangka ya. Nanti Iya. sebelum Bang Aris akan Iya, berbicara betul. tentang itu, harapan untuk anak Batu sendiri seperti apa, Mbak? Yang pasti untuk anak-anak khusus di Kota Batu dan anak-anak Indonesia secara umum ya. Iya. Jadi memang ini harus waspada. Tingkat kekerasan itu bukan hanya di lingkungan yang jauh, Iya, tetapi lingkungan terdekat terdekat anak-anak. sendiri ya. Iya. Jadi anak-anak itu harus mengenali, harus tahu bagaimana ciri-ciri pelaku seperti apa, lalu lingkungan yang nanti akan kira-kira membahayakan anak-anak itu seperti apa, Iya. dan anak-anak sejak usia dini harus berani diajarkan untuk mengungkapkan hal-hal yang mereka suka dan tidak suka. Itu yang harus diajarkan Benar, sejak benar. dini. Jadi ketika ada bahaya yang ingin mengancam anak-anak, mereka berani melapor, atau mereka berani menghindar, atau mereka berani berani untuk bersikap harus seperti apa. Jangan sampai ini pelajaran nih buat kita semua, buat anak-anak Indonesia ya yang ada di Kota Batu, bahwa kejahatan bisa terjadi di mana aja. Ada 3 lingkungan yang harus diwaspadai. Yang pertama? Lingkungan rumah, Rumah. terus kemudian lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan di sekitar masyarakat. Luar Itu biasa. yang harus diwaspadai anak-anak kita. Gitu ya Mania ya. Oke, nah Bang, berkaitan dengan yang dibilang sama Mbak Lia tadi, sebenarnya situasi anak Indonesia saat ini selain di Kota Batu yang memang kasusnya akhirnya, wow, kita nggak nyangka sekolah yang banyak orang akhirnya mengunjungi dari luar kota gitu, banyak datang ke sini, kemudian ternyata terjadi kekerasan di sini gitu, itu mempengaruhi. Ya, fenomena kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak itu sesungguhnya sudah masuk dalam zona merah, ya. Termasuk di Kota Batu ini. Jadi sebelum peristiwa sekolah Selamat Pagi Indonesia, peristiwa pelanggaran terhadap anak, Mas, itu sudah terjadi khususnya di Malang Raya gitu ya. Catatannya Komnas Perlindungan Anak sebenarnya zona merah juga di Batu itu. Tetapi dengan munculnya kasus SPI itu, semua orang jadi terbuka gitu kan. Terbuka, bagaimana kita mau meletakkan sebuah tempat tetapi tidak bisa menjamin perlindungan pada anak dalam lingkungan sosial seperti yang dikatakan oleh Lia tadi, lingkungan sosial, lingkungan sekolah dan sebagainya. Ini terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi pelajaran dia. Dan ya, jadi harus pelajaran
Karena apa? Ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Nggak boleh dibiarkan. Nah, seperti apa yang terjadi misalnya ketika Saiful Jamil namanya tuh. Saiful Jamil. Oh, yang apa itu? Aku nggak hafal itu. Abang Ipul. Abang Ipul ya, Abang Iya, Ipul. Abang Ipul. Nah, mudah-mudahan dia Ipul lah gitu dalam perilakunya gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kejahatan seksual itu seolah-olah hal biasa gitu. Padahal itu luar biasa, Mas. Keluar penjara disambut Mbak Dewa gitu ya. Iya, kalau pahlawan gitu ya, Iya. seolah dia juara dan sebagainya. Nggak bisa. Seharusnya sembunyi-sembunyi malu gitu loh, Mas. Iya. Ini malah nggak malu. Nah, untungnya dia tidak dipasang chip waktu itu oleh pengadilan, toh. Misalnya putusannya dia kebiri misalnya. Bisa saja. Iya, bisa. Karena melakukan kejahatan seksual yang di luar akal sehat gitu, bisa saja gitu. Nah, maksud saya kaitannya dengan situasi anak di Batu ini, tentu ini harus menjadi pelajaran dan waspada lah. Apakah kasusnya SPI menjadi pelajaran di lingkungan sekolah, kasusnya si Ipul itu menjadi pelajaran lingkungan sosial kan. Kemudian juga kalangan selebritas, jangan karena dia public figure, ya dia melakukan kejahatan seksual seolah-olah tidak melakukan itu. Nah, ini kan repot menjadi teladan kan gitu ya. Kalau itu menjadi teladan repot pula anak-anak kita. Itu melukai hati korban, melukai hati para anak-anak kita yang mengalami kekerasan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh si Ipul gitu loh. Artinya kita semua dari kita harus empati terhadap Empati, korban benar. itu. Nah, Mbak Lia, tadi kalau kita lihat dari Bang Aris ini, banyak situasi anak Indonesia kan sangat memprihatinkan. Kemudian Mbak Lia lihat dari sisi sekolah, kemudian rumah, di semua tempat hampir membahayakan anak. Kemudian kalau di Kota Batu ini kan kasusnya lebih kepada sekolah dan Iya, karena itu banyak sekolah. Ya, Bang, Iya. di sini. Nah, gimana sih caranya supaya orang tua di rumah gitu banyak Yang ada anaknya di sekolah-sekolah berasrama gitu ya. Cara memilihnya supaya nggak salah dan anaknya akhirnya tidak menjadi korban. Ada treatment nggak, Mbak? Kalau biasanya harusnya dilihat sekolah yang terbuka. Terbuka itu artinya informasi bisa didapatkan oleh orang tua, terus kemudian orang tua mudah mengakses ketika anak-anak berkegiatan di dalam, terus kemudian ada pertemuan orang tua yang rutin. Jadi harusnya pihak sekolah itu tidak menutup akses untuk orang tua ketika anak-anaknya dititipkan di dalam asrama. Betul. Nah, jadi di sini kan banyak nih Jawa Timur ya, ada pesantren, ada Jawa Timur aja katanya laporan itu ada 6.000. Nah, Berasrama ya, iya luar biasa, kecil besar ya. Ada evaluasi. iya. Ya harus ada evaluasi seperti yang dikatakan. Nah, terus kemudian oleh dia. yang paling penting ada screening awal. Buat Nah, guru-guru, buat para ustadz atau siapapun ya di awal itu penting sekali supaya screening itu tidak hanya di awal tapi berkala dilakukan. Karena saat ini kita tidak bisa mengidentifikasi, kadang-kadang ya ketika pelaku udah kejadian ada pelaku yang muncul, baru kadang-kadang kok bisa dia ya, dia kan baik, dia kan ramah, dia kan sama anak-anak tuh selalu Nggak mungkin dekat. dong itu Kayaknya nggak terjadi. mungkin. Iya. Selalu itu yang nah itu terjadi di SPI itu. Nah, Orang bilang nggak mungkin itu baik itu. ini seorang motivator, Iya, itu dia. gitu kan. Nah, Betul. tapi begitu kejadian, akhirnya baru semua seperti tersadar. Nah, ini yang harus benar-benar dilakukan. Karena tadi kan perubahan secara ekonomi ada, ya kita nih sekarang lagi mengalami perubahan global yang sangat luar biasa ya, teknologi, terus kemudian ekonomi, terus kemudian gaya hidup anak-anak. Nah, ini yang harus anak-anak sekarang mulai dari sejak usia dini sudah mulai teredukasi dengan baik. Benar sekali. Sama juga ketika yang terjadi di pesantren atau di sekolah boarding school ini sudah mulai harus ada perubahan. Ya, perubahan secara sistem, tidak bisa lagi perubahan secara dulu. Mungkin kalau dulu orang masih bisa menutup diri, anak-anak tuh tidak mendapatkan akses secara terbuka. Tapi kalau sekarang anak-anak dengan mudahnya mendapatkan informasi, akses apapun dengan sangat mudahnya. Ini yang harus dirubah di sistem pendidikan kita. Nah, sebelum kita bicara lanjut tentang perkembangan kasusnya, Bang, ini sekarang di media sosial kan luar biasa sekali. Kalau dulu ya ada sekitar tahun 2000 berapa di Malang ada anak kecil namanya Sandi. Merokok aja udah menjadi kasus besar. Saya ikut menangani itu. Nah, di TikTok hari ini udah bukan hal tabu, Bang. Anak kecil joget-joget, pornografi, berbeda anunya ya. Berbeda ini ya, udah generasi ya mungkin ya. Betul. Tapi kan nggak bisa kita biarkan. Nah, pandangan Mbak Lia dengan Abang terkait medsos yang kurang mendukung kita untuk mengedukasi anak-anak seperti apa, Bang? Ya, kau yang jawab. Mbak Lia dulu tuh ya. Pendidik. Pendidik Iya. sekolah. Ini yang penting ketika gini,
sekarang anak-anak ketika belajar online, nih di kasus di kita ya Bang ya, Iya, jadi betul. di Komnas itu memang pada saat pandemi ini kasus yang terjadi di media sosial itu tinggi, ya. Kenapa tinggi? Karena baik orang tua, guru tidak pernah mengedukasi di awal. Contoh misalnya, betul, nih kita kasih handphone, nah di dalam handphone ini ada yang baik, ada yang buruk. Yeah. Apa yang ingin kamu tahu tentang informasi apa saja ada di dalam handphone ini. Jadi pada saat itu orang tua harusnya terbuka, apa yang ingin kamu cari, nah. Lalu dikasih contohnya, misalnya gini, kamu mau cari cewek seksi, ketik aja, supaya anak-anak itu dia melihat, oh orang tua saya terbuka. Nanti akan dilihat banyak gambar-gambar seperti itu. Nah, ilmu seperti ini, pendidikan seperti ini tidak semua orang tua mau menyampaikan. Dianggap tabu ya, Mbak? Ya, kadang-kadang dianggap tabu. Hanya ada kadang-kadang di kalangan tertentu saja. Tetapi kan pada saat pembelajaran online semuanya dari mulai yang masyarakat yang paling bawah sampai yang paling atas itu semuanya belajarnya online. Tetapi edukasinya nggak nyampe tuh di anak-anak. Nah, sekarang akhirnya banyak yang seperti itu, bikin konten TikTok yang membahayakan orang, ya kan? Terus kemudian gaya-gaya yang seperti tadi, misalnya dia merokok, misalnya dia minum apa di TikTokin, dia hal biasa saja. Harusnya ini sudah mulai dari pemerintah, mungkin dari Kominfo ya. Benar. Harusnya sudah mulai memilah-milah mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Harusnya itu sudah mulai dijalankan. Kalau tidak, hancurlah generasi kita. Jadi itu artinya bahwa ya harus cerdas menggunakan media sosial itu. Orang tua tidak bisa hanya alasan, oh ya saya gaptek gitu terus kemudian meninggal. Enggak lagi, harus maju, sama-sama maju karena ini teknologi ya mempengaruhi tadi itu kan. Nah, dulu bawa gambar-gambar seperti merokok dan sebagainya. Nah, merokok juga ini, tetapi ditiktokan, gitu, seolah-olah itu lelucon dan sebagainya. Itu nih yang sedang terjadi dan itu kegalauan Komnas Perlindungan Anak juga sih. Jadi bagaimana sekarang kita mendorong partisipasi masyarakat agar menggunakan internet itu secara cerdas, bukan hanya orang tua, tapi anak-anak, gitu. Bahaya. Sampai anak saya, doi punya anak usia 3 tahun, sama 8 tahun. Itu sampai saya password di YouTube-nya. Kan, seharusnya kan nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kita kontennya luar biasa. Sampai kita downloadkan YouTube Kids yang hanya ada tontonan anak-anak aja. Karena udah nggak ada filter di sana gitu ya Bang ya. Bang, kalau misalnya melihat tadi yang Mbak Lia bilang nggak apa-apa melihat foto seksi atau misalnya ada kemarin lagi rame karena menuai kontra yang cukup besar yaitu Yuni Syara karena penonton video dewasa bersama anak-anaknya itu kalau menurut Bang Aris memang sebenarnya boleh apa enggak sih Bang? Boleh, itu yang harus seperti yang dikatakan ya ketika dibuka akses ya kepada anak itu untuk menceritakan apa yang dia tonton. Ya. Diceritakan kepada ibu. Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi-sembunyi, tapi persoalannya dibukakah akses anak itu untuk mendiskusikan kepada orang tuanya, itu menjadi kunci pokok. Jadi kalau anak misalnya menonton, "Ma, ini loh, saya nonton ini." Nah, maknya jangan marah-marah. "Wah, kamu sudah nonton tiap hari begituan ya?" Nggak ada solusi gitu, bukan itu. Tapi diajak diskusi. Karena mungkin juga diajarkan oleh ibunya atau diberikan akses untuk membuka media yang lainnya gitu supaya dia bisa mendapatkan informasi yang pasti gitu. Iya. Jadi ada asesmen ya Bang ya? Ya ada asesmen dan diberikan kesempatannya. Oke, orang tua sekarang kan masih belum banyak yang memiliki kesadaran yang Iya. pertama apakah mungkin karena memang pure berkaitan sama kita masih tabu ataukah karena budaya ketimuran atau karena apa? Enggak juga, teknologi ini kan bukan satu hari 2 hari yang lalu. Udah bertahun-tahun dan tahu dan semua nggak ada satupun yang tidak punya alat elektronik kan. Dan harus dipahami bahwa bersembunyi-sembunyi di dalam selimut pun bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Kan? Ini kan teknologi ini sudah nggak bisa disembunyikan. Nah, oleh karena itu menurut saya membuka akses itu penting, komunikasi yang baik, memberikan penjelasan dan sebagainya. Maka tuntutan orang tua jangan gaptek supaya dia bisa menjelaskan. Melek media mau membuka beginiannya nggak tahu kan. Kadang-kadang kan anak kita mau lemparkan aja itu HP. Nggak bisa dibuka emaknya kan karena ada passwordnya kan. Gitu loh, jangan begitu gitu loh. Jadi artinya bahwa kita menggunakan media sosial itu bersama dengan anak, saya kira seperti Lia katakan
itu harus kita lakukan. Artinya kemampuan psikologi parenting wajib dimiliki oleh setiap orang tua Wajib. Ya betul Makanya itu. kita mendorong di Komnas itu Iya. orang muda atau siapapun sebelum menikah Hmm. itu ada edukasi tentang pengasuhan. Edukasi bagaimana mereka ketika nanti jadi orang tua harus seperti apa. Supaya tadi ini kan sekarang nih tingkat kekerasan di pasangan usia muda tinggi. Kenapa tinggi? Tadi karena dari sisi emosi tidak pernah istilahnya mereka disampaikan dengan baik. Ketika nanti sudah menikah itu bukan hanya kamu suami dengan istri, tapi ketika ada anak nanti bagaimana Iya. Pola asuh yang baik Betul. gitu ya. Nah, ini sekarang nih masih kebingungan. Iya. Begitu anaknya lahir, ibu bapak bekerja, dititipin sama mbaknya yang nggak tahu apa-apa, terjadi kekerasan, gitu kan ya. Iya. Nah, ketika sudah terjadi kekerasan, ibunya malah nyalahin si mbaknya. Padahal kalau dipikir-pikir, ini kan ada peran orang tua juga yang salah di sana. Nah, ketika misalnya dia, oke, orang tua, bapak, ibu bekerja, kena dapat mbak punya kriteria seperti apa? Yang harus nanti yang mengasuh anak saya di rumah seperti apa? Ini yang sampai saat ini. Mantap sih jadi. Bang, mau ngembali saya curhat sedikit boleh ya Bang ya? Boleh. Mbak, gini, jujur aja Iya. saya Puji dulu dia mantap kan? mantap sekali ya Bang, luar biasa baliannya. Itu dia. Iya. Kasih gratis. Kasih kan Mas? Baliannya gini, saya merokok berat. Jujur aja kalau di rumah saya nggak berani merokok, terutama ketika ada anak. Iya. Cuma kadang tadi setelah video call, saya ketahuan tuh ada asap, wah ngamuk-ngamuk dia. Oh, Caranya untuk memberi pengertian kepada anak bahwa saya perokok berat belum bisa berhenti, tapi kamu jangan ngerokok gimana Mbak ya? Ya, tadi kalau saya selalu menyampaikan kepada anak-anak ke siapapun ada edukasi penting di sana. Ketika anak saya bertanya, misal anaknya bertanya, "Ayah kenapa ngerokok?" gitu. Iya, memang ayah ngerokok, tapi di dalam rokok ini ada zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh. Harus dijelaskan itu maksudnya. Ya, betul. Jadi yang diterima anak itu adalah edukasi, ilmu. Bukannya kamu nih anak kecil nanya-nanya, ini kan terserah ayah gitu kan. Nah, ini enggak. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang kau jangan ngerokok, tapi bapak ini sambil ngerokok. Kamu jangan main handphone tapi bapak ibunya Iya, main kan handphone, bisa kayak begitu gitu. kan, merusak kesehatan dulu merokok. Tapi Iya. waduh, kadang-kadang tapi belikan dulu rokok di warung. Iya benar, jadi seperti itu. Nah, jangan sama ketika misalnya memberikan handphone. Nah, ini penting sekali, ada adab. Kalau saya bilangnya selalu bapak, ibu ketika mau memberikan handphone kepada anak-anak ada adabnya, ada etikanya, ada aturannya. Apa itu? Ketika mau dikasih handphone, kasih ada aturan, ada reward dan punishment. Misalnya, kalau di Muslim saya waktu anak saya SMP itu, Bunda aku mau beli handphone, oke, Bunda beli handphone, tetapi ada adabnya. Apa itu adabnya? Satu, ketika Ya. azan berkumandang, Berhenti dulu. tidak ada a i u. Kalau masih main handphone, ambil. 1 minggu nggak usah main. Itu ada diskusi itu. Punishment-nya ya? Nah, ada punishment-nya. Lama Bunda 1 minggu, 3 hari aja. Oke, ditulis, dicatat. Oh, iya. Gitu ya. Kesepakatan ya? Kesepakatan. Jadi kan ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Terus yang kedua, ketika dipanggil oleh ayah, bunda, mbak, teteh, respon. Coba lihat anak sekarang. Kalau lagi main handphone. Bisa setengah jam baru ngomong gitu. Tapi sampirin gitu ya. Udah sampai uratnya keluar. Nggak nengok-nengok tuh anak. Iya. Paham Betul, anaknya. betul. Ketika siapapun yang manggil respon. Kalau nggak respon 3 hari nggak main. Nah dikasih tahu. Itu tadi reward dan punishment-nya. Ya. Terus kemudian lagi yang berikutnya ketika misalnya ini makan, terus jarak screen. Nah, jarak dari layar ke mata. Pokoknya selama main handphone nggak ada istilahnya tiduran, nggak ada tengkurap, posisi karena tulang. Posisi tulangnya harus baik gitu. Yang ketiga, terus nanti banyak benar Bunda. Iya, kenapa? Ini bukan yang mau ambil yang nggak baiknya. Kamu mau ambil yang sehatnya atau tidak sehatnya? Nah gitu kan, itu harus teredukasi. Makanya ketika anak usia 3 tahun, saya tuh suka sedih kalau ngelihat anak-anak yang masih kecil ya, anak main handphone, ibunya asik gitu, saya tuh sedih. Saya kalau misalnya ada anak-anak kecil gitu, Bu, udah berapa menit tuh mainnya? Ini mulutnya nggak bisa diem ya. Kalau ada ngelihat ibu-ibu anak-anak kecil tuh masih main handphone, apalagi udah sampai gini tuh biasanya protes terus ya Mbak ya? Iya, itu ada istilahnya kita dari masyarakat lingkungan juga mengingatkan orang tua gitu. Jadi jangan asik sendiri, ketika ada anak-anak main handphone juga harus diingatkan juga, jangan sampai nanti kebablasan semua. Itu sih dari kita. Oh bagus ya. Mantap sekali. Mantap lah. Harus begitu. Benar. Sekali kan jempol dia. Mbak, sekolah lagi. Mbak, dari saya semuanya. Iya loh. Dia udah ini ya, jadi mami belum?
Belum. Masih belajar. Sedang menunggu. Masih belajar apa? Menunggu dulu nanti diterapin. Oke. Saya jurnalis, Mbak. Kita setiap hari kan gara beritanya Ya. di handphone gitu kan. Kadang anak-anak iri. Abi lo kak ngontakin handphone, bapak nyuruh kakak ngontakin handphone. Abi kerja nak gitu. Dia bilang apa? Kakak juga seneng ini. itulah yang tadi yang katakan dia tadi ya, Gitu ya? bahwa kita harus menjadi teladan. Iya. Katakan tidak ya tidak gitu. Jadi jangan seperti tadi kan, kamu harus sholat. Kita enggak. Bapaknya udah sholat mas. Itu kan memberikan pengajaran yang tidak baik dan itu akan dicontoh. Sebenarnya. Iya. Saya kira itu pola pengasuhan kan itu Iya, tadi ya. betul. Harus untuk menjadi teladan gitu. Siap. Jadi kau pun nanti kalau dapat suami, kalian berdua harus menjadi teladan. Begitu. Mudah-mudahan dapat kau di Kota Batu ini. Sini sekarang nyari jodoh bang. Enggak ada yang salah toh? Nggak ada salah. Habis ini kita bikin penjurian cowok-cowok di Kota Batu dijuri sama Bang Ali sama Bang Ali. Boleh kita memilih. Nah, yang rambut keriting ini bolehlah. Yang tidak keriting nggak boleh gitu. Kameramen Suara Jati Pos ganteng juga tuh Mbak. Ah, gitu. Oke Abang, Iya. saya kira sudah cukup komplit ya. Artinya apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencegah pelecehan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak. Sekarang kalau kembali ke SPI lagi, Selamat Pagi Indonesia sebagai sekolah yang representatif sekali di Kota Batu, menjadi acuan sekolah PAUD, sekolah TK, sekolah dasar bahkan untuk studi banding ke sana saat Iya. itu. Tapi hari ini kemudian dicoreng dengan suasana yang nggak enak, beritanya nggak enak, kenyataan yang nggak enak juga Bang. Nah ini harapan Abang untuk kepala sekolah, kan nggak mungkin terlibat, Iya. nggak mungkin nggak terlibat, pasti Betul. tahu gitu kan. Seperti apa Bang? Iya sebenarnya dengan kasusnya SPI ini saya sendiri disambut geledek gitu ya. Di sumber malapetaka yang saya tidak pernah bayangkan. Iya. Karena di tahun 2012 saya itu punya kesempatan Datang ke sana. datang ke sana dan menerima penjelasan dari terduga pelaku JE itu. Konsepnya sangat luar biasa, Luar biasa. dan itu sesuai dengan visi misinya Komnas lah, yang lingkungan sekolah yang memerdekakan gitu ya, dan apalagi itu lintas agama, ya kemudian juga suku dan dipilih dari keluarga yatim dan yatim piatu yang punya intelektualitas yang tinggi, sangat luar biasa. Dan bahkan sampai waktu itu saya sepakat di shoot ya atas nama Komnas Perlindungan Anak untuk mempromosikan itu, walaupun setelah jadi itu nggak pernah dikirim ke saya gitu. Tapi dalam dia tuh sebagai promosi kemana-mana, bahkan disinyalir untuk mendapatkan uang juga, itu diputar, itu bukan atas nama pribadi saya yang diekspos, tapi dengan suara saya, kumis saya, rambut saya. Ekspektasi Abang ya. Itu kategorinya gitu kan. Ekspektasi ya. Itu saya sebut nama sambil geledek saya itu. Iya. Nggak menyangka seperti itu. Iya. Nah ternyata menurut si pelapor yang sekarang ini kasusnya sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur, pengelola sekolahnya itu tahu dan sudah pernah dilaporkan sebelum laporan ini dilakukan oleh si pelapor. Pertama kepala asrama itu tahu. Sudah dilaporkan, minta tolong supaya kejahatan seksual itu dihentikan oleh si JE itu. Yang melaporkan si kepala asrama. Bukan. Bukan, artinya si korban itu pada usia 16 tahun itu minta tolong ke kepala iya, asrama. supaya dia juga melakukan itu. Karena itu sangat biadab Iya. Sorry lah gitu. Karena itu dilakukan di lingkungan sekolah, di luar sekolah ada katanya di sini cagar-cagar daerah wisata apa ya Mas ya? Dan di sini di luar sekolah. Daerahnya itu bisa ngeliat Bum. seluruh Kota Batu. Oh iya, Cangar. Cangar, sorry. Cangar, iya. Mak Luna, kapan kau bawa aku situ lagi? Gitu. Nanti suruh juga. Jadi dibawa katanya ke sana dan dilakukan seperti oral seks ya. Dan penetrasi juga di mobil, itu pokoknya sudah di luar akal sehat manusia kan. Dan itu juga tidak puas seperti itu, dilakukan di rumah juga Mas. Luar biasa. Ada anaknya di situ, ada anaknya dan istrinya di Surabaya. Yang mengejutkan itu dia rekreasi ke luar negeri. Itu juga dilakukan di kapal pesiar lah, di hotel lah, gitu kan. Itu membuat saya sumber malapetaka, mencoreng dunia pendidikan dan pariwisata yang sifatnya di sini menekankan edukasi. Iya. Nah, itu terlibat, kepala sekolah terlibat, kepala asrama terlibat, terlibat dalam arti ikut membiarkan terjadinya kekerasan, tidak menghentikan itu. Padahal dalam Dia laporkan dilakukan korban kepada mereka. Padahal kayak dokumennya kan kalau dia tahu, mengetahui. Itu bisa dikenakan 5 tahun penjara. Kenapa nggak kena Bang? Ini karena belum dilaporkan. Oh gitu. Dan akan dilaporkan. Selain JE sebagai terduga pelaku kejahatan seksual, ya sekarang ini sedang direncanakan oleh
si pelapor yang sudah 14 orang melapor di Polda Jatim, nanti si korban yang sekarang akan menjadi saksi. Nah, itu keadaannya. Jadi kepala sekolah juga ikut serta membiarkan terjadi itu karena dia mengetahui. Abang melihat ada intimidasi terhadap para korban selama kasus ini bergulir, Bang? Oh iya, sampai mendatangkan menurut si korban itu 8 orang yang dia dikenal dengan berbadan besar seperti badanmu ini juga. Mereka aku ikut di situ. Enggak lah, Bang. Sampai teror seperti itu ke orang tuanya, ke keluarganya, ya, sampai ke sifatnya menggunakan ininya pakai media sosial. Nggak ada nampaknya tapi dikirimin, gitu kan, itu kan menjadi ketakutan gitu situasinya. Maka Komnas Perlindungan Anak berinisiasi sampai hari ini negara harus campur tangan di situ. Maka kita sudah minta perlindungan dari LPSK-nya untuk perlindungan non fisik, jadi supaya dia bisa bekerja tapi tetap diawasi LPSK yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau ada di sekitarnya di Kota Batu atau di Malang, maka LPSK Kota atau Surabaya yang akan melakukan pengawasan. Itu update-nya. Dan sampai hari ini kita mendapatkan berita bahwa ini sedang memperbaiki atau melengkapi berkas, dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh Pak Dir Reskrimum Polda Jatim. Dan minggu-minggu depan kita akan mendengarkan berita. Semoga demi keadilan terang benderangnya tindak pidana, JE bisa ditahan dan diserahkan kepada jaksa. Artinya JE sampai hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, cuma belum ditahan karena itu, Bang, alasannya. Iya, karena dia kooperatif dan sebagainya, kayak gitu kan. Tapi yang kemarin kami bersama dengan Ibu Lia juga mengatakan di Reskrimum kami mendengarkan bahwa sudah lengkap berkas-berkasnya, tinggal harinya saja menyerahkan itu, supaya harapan kita, Mas, supaya itu P21 sehingga itu bisa langsung proses hukum berjalan. Oke, luar biasa, suarajatimpost.com hari ini sudah bisa ngobrol bareng Mbak Nia, Mbak Lia, Abang. Terima kasih. Kesempatan luar biasa Mbak Nia ya, digabungkan bareng Merdeka Sirait. Aris Merdeka. Aris Merdeka. Ya, itu Edisi khusus. Khusus ya, spesial. Spesial. Kasih anak. Nah, oke. Kita makasih. Tutup aja. Oke, teman anak Indonesia, itu tadi obrolannya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kasus di Kota Batu dari orang tua nggak tabu membicarakan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Nah, itu tadi untuk pendidikan terbaik anak. Terus Aris Merdeka Official, Komnas TV Anak. Anak terlindungi, belum. Saya dulu, Bang. Tahu dulu, Suara Jatim Pos. Itu karena semangat ya. Silakan. Suara Jatim Pos, semangat baru, wajah baru. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.